Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota A5, Arya, Dede, dan Fitri. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tugas besar teknik green building lanjutan terkait rancangan pembangunan gedung perkantoran. Adapun di sini rancangan umum gedung. Gedung digunakan untuk perkantoran dengan jumlah lantai 6 lantai, memiliki luas bangunan 5.400 meter persegi dengan luas tapaknya 900 meter persegi dan kapasitas 490 orang. Adapun rencana lokasi pembangunan di sini berlokasi di Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 10.000 meter persegi dengan koordinat yang tertera pada layar. Pertama kita masuk ke gambar desain gedung. Di sini nampak isometrik bangunan yang terlihat. Kemudian di sini terdapat detail pintu gerbang. Selanjutnya pintu masuk lobi utama. Selanjutnya di sini ada ruang tunggu dan musola. Kemudian ada toilet pria dan toilet wanita, akses tangga dan lift. Selanjutnya ada pantry, creative space atau ruang serbaguna. Kemudian ada refreshing room atau ruang bersantai dan manager room. Selanjutnya ada boardroom dan medium meeting room yang merupakan bagian dari ruang rapat. Di sini nampak koridor lantai 1 dan 2. Kemudian di sini ada denah dari lantai 1 yang dijadikan sebagai lobby. Selanjutnya di sini terdapat denah lantai 2 sampai 6 yang merupakan lantai yang disewakan untuk perkantoran. Kemudian untuk detail ruangan di sini untuk lantai pertama terdapat lobby utama yang digunakan untuk penerimaan tamu dan orientasi pengunjung dan fasilitas resepsionis. Juga terdapat ruang tunggu seperti yang dijelaskan tadi, ada pantry, ruang keamanan, toilet, akses lift, dan tangga resepsionis, musola, ruang kantor, ruang meeting, dengan masing-masing luas yang dialokasikan. Kemudian untuk lantai 2 sampai 6 yang merupakan tipikal lantai, di sini terdapat ruang kerja terbuka atau personal space, kemudian ruang rapat atau medium meeting room, manager room, pantry, ruang istirahat, server room, creative space, boardroom yang dijadikan sebagai ruang rapat juga, toilet, dan akses lift tangga. Dan di sini tampak terlihat masing-masing luas yang dimiliki dari setiap ruangan. Untuk rancangan struktural dari gedung perkantoran di sini terdapat data struktur yang meliputi strukturnya itu menggunakan beton bertulang sistem ganda. Dengan di sini tinggi lantainya itu 4 meter dan total tinggi bangunan itu 24 meter dengan panjang dan lebar bangunan 45 kali 20. Kemudian digunakan FC aksen sebesar 25 megapascal dan nilai F-nya di sini untuk bangunan ulir dan polos masing-masing 400 dan 240 megapascal. Selanjutnya di sini beban matinya digunakan untuk berat sendiri itu untuk berat beton, baja, penutup lantai atap, MEP, fasad, partisi, mekanik atap, roof tank atap yang masing-masing nilainya dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk beban hidup ini ditujukan beban hidupnya itu untuk lantai, atap, tangga, juga lift motorroom. Dan untuk beban gempa di sini digunakan adalah beban gempa wilayah Jakarta untuk tanah lunak. Pembebanan gempa menggunakan respons spektrum desain dengan nilai S1 dan S0 sesuai SNI 1726 tahun 2012. Kemudian untuk bentuk pola ragam getar di sini digunakan dapat dilihat tiga ragam getar yaitu translasi arah X, translasi arah Y, dan rotasi arah Z. Yang mana bentuk pola ragam getar dapat membantu dalam menentukan arah respon getar gedung akibat beban beserta beban gempa yang terjadi pada gedung. Nah, untuk partisipasi massa tiap modulnya ini menggambarkan jumlah massa bangunan yang dibawa oleh tiap pola ragam getar dengan nilai minimal 90%. Itu sesuai dengan SNI 1726 2012 dan untuk tiap pola ragam getar di sini untuk translasi arah X, Y, dan rotasi arah Z sudah memenuhi nilainya. Selanjutnya, hasil analisis dinamik menggunakan program ETAPS ini dilakukan untuk memodelkan struktur sehingga didapatkan nilai gaya geser dasar. Nah, sesuai dengan SNI tadi, bahwa gaya geser dasar dari analisis dinamik ini harus mempunyai nilai minimal 85% dari gaya geser dasar analisis statik ekivalen atau V dinamik lebih dari 0,85 V statik. Faktor skala respons spektrum perlu diperbesar 1,206 kali untuk arah X karena gaya geser dasar struktur hasil analisis dinamik belum memenuhi 85% gaya geser statik. Selanjutnya di sini untuk gaya gempa yang dipikul rangka akibat gaya gempa di sini sudah memenuhi, yang mana nilainya itu harus menahan paling sedikit 25% gaya gempa yang ditetapkan. Kemudian juga di sini untuk simpangan tiap lantai yang terjadinya juga sudah memenuhi dengan batas driftnya 0,08 meter. Setelah mengetahui dan memastikan bahwasanya gedung dengan 6 lantai ini telah aman secara struktur, maka dilakukan perhitungan kapasitas gedung dengan memiliki ketentuan bahwasanya dalam perhitungan
kapasitas lobi dan fasilitas umum lainnya tidak dihitung sebagai ruang kerja tetap, sehingga hanya dihitung sebagai kapasitas gedung adalah ruang kerja terbuka, ruang rapat, dan juga ruang manajer. Dengan detail bahwasanya ruang kerja yang dihitung adalah ruang kerja terbuka, ruang rapat, dan juga ruang manajer dengan masing-masing jumlah yang kami sediakan di masing-masing lantai dan juga kapasitas ruang yang ditetapkan adalah seperti yang tertera pada layar, maka didapatkan bahwasanya kapasitas total gedung adalah 490 orang. Terkait dengan rancangan area parkir, disediakan 72 slot area parkir dengan komposisi mobil sebanyak 20 slot dan juga motor sebanyak 32 slot dan sepeda 25 slot. Sehingga dengan masing-masing ketentuan dari luas area untuk motor, mobil dan juga sepeda didapatkan total area parkir adalah 359,13 meter kuadrat. Selanjutnya kami melakukan penerapan rancangan konsep bangunan dengan menerapkan konsep green building, di mana pada layar ini ditampilkan bahwasanya seluruh prasyarat yang diajukan atau yang disyaratkan untuk bisa dihitung sebagai bangunan hijau telah terpenuhi, dimulai dari ASD hingga dengan BEM. Terkait dengan kategori tempat guna lahan atau ASD, berdasarkan perhitungan rancangan yang telah kami rancang ini didapatkan poin 15 dari total poin sebanyak 17, yang mana untuk kategori prasyarat area dasar hijau dengan perancangan bangunan kami menyediakan luasan softscape ataupun ruang terbuka hijau setara dengan 50,14% dari total lahan pembangunan. Dengan vegetasi pohon yang digunakan adalah term besi, palem sadang, dan juga area terbuka lainnya yang ditanami rerumputan jenis rumput gajah mini. Terkait dari pemilihan tapak dan juga aksesibilitas, didapatkan bahwasanya lokasi yang kami rencanakan akan dibangun perkantoran ini telah memiliki 9 fasilitas umum dengan jarak dari tapak bangunan kurang dari 1,5 km. Dimulai dari bank berupa Bank Mandiri KCP Jakarta, rumah makan sederhana Satrio, fasilitas kesehatan yaitu hospital, medical center, tempat beribadah, pos keamanan atau polisi, terminal, fotokopi umum, perpustakaan, hingga parkir umum. Dengan detail jarak seperti pada tabel. Kemudian ini juga merupakan akses jalan yang didapatkan di lokasi pembangunan, yaitu 3 jalan utama, dan juga telah tersedia jaringan air bersih dan jaringan telepon dan internet berdasarkan dari penampakan Google Earth, serta adanya jalur pedestrian dan juga adanya halte bus yang terdapat pada kawasan pembangunan. Terkait dengan kriteria transportasi umum, telah didapatkan bahwasannya tersedia 2 halte bus yang berjarak kurang dari 200 meter dari kawasan rencana pembangunan, serta telah terdapat adanya jalur pedestrian yang aman dan juga nyaman berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2006 yang mana telah terdapat beberapa komponen-komponen keamanan dan juga kenyamanan untuk pedestrian. Baik, berikut ini terkait kategori efisiensi dan konservasi energi atau EC terdapat 2 prasyarat, yaitu yang pertama terkait pemasangan submeter. Di sini kami melakukan pengelompokan untuk submeter berdasarkan fungsinya. Yang pertama untuk penerangan, yaitu seperti penggunaan lampu dalam satu gedung kantor, lalu sistem pendingin udara seperti AC, peralatan kantor yaitu berupa komputer, printer dan lainnya, lalu lift dan eskalator. Berikutnya sistem ventilasi dan pengolahan udara. Lalu yang keenam area penyewa, yaitu ruang kantor yang disewakan, lalu sistem keamanan seperti CCTV dan alarm. Lalu area luar gedung di taman, yaitu baik di taman maupun di area jalan menuju gerbang maupun menuju masuk. Lalu sistem air berupa air pompa maupun air pemanas. Dan yang terakhir yaitu area khusus atau fasilitas pendukung seperti server. Untuk prasyarat yang kedua yaitu perhitungan OTTP. Di sini kami memilih dinding berkepentingan yang berwarna abu-abu yang digunakan adalah solar control law E, di mana solar control law E sendiri memiliki ST 0,22. Lalu untuk perhitungannya kami menggunakan alpha atau nilai alpha terkait beton ringan berwarna abu-abu yang mendapatkan hasil perhitungan alpha atau absorbansi radiasi matahari 0,87, lalu UE atau transmitansi thermal dinding, dan UF yaitu terkait transmitansi thermal yang diperoleh berdasarkan orientasi arah baik dari barat daya, tenggara, timur laut, barat laut, yang mana menghasilkan nilai QF dari masing-masing sisi tersebut berdasarkan konduksi dindingnya, konduksi jendela, dan reduksi jendela, sehingga mendapatkan nilai OTTP mencapai 25,13 watt per meter persegi berdasarkan SNI 036389 tahun 2011. Tentu ini merupakan hasil perhitungan yang baik, di mana masih berada di bawah dari nilai yang ditetapkan, yaitu 35 watt per meter persegi. Selanjutnya, masuki ke penilaian pertama, yaitu kami memilih yang C, yaitu pada poin pertama terkait OTTP, lanjutkan dari prasyarat tadi, diperoleh nilai maksimum yang mencapai 5 poin, di mana kita lihat grafik bahwa OTTP yang telah kita rencanakan perhitungannya mencapai 25,13 watt, sedangkan OTTP berdasarkan standar itu 35 watt.
Selain itu juga selisih antara OTTP standar dengan OTTP perhitungan itu mencapai 987 watt, yang mana menyatakan bahwa penurunan telah melebihi dari 2,5% sehingga nilai maksimal. Selanjutnya, untuk poin yang kedua itu terkait pencahayaan buatan. Di sini kami memilih lampu downlight LED pencahayaan arsen dengan tipe LED Research downlight dengan lumens per lampu 800 sampai 1000 lumens. Dayanya 8-12 watt, efikasinya 100 lumens per watt. Di sini kami mengklasifikasikannya berdasarkan jenis ruangannya dan diperoleh bahwa daya total hasil perhitungan dari luasan dari ruangan tersebut dikalikan dengan lux yang telah ditentukan, dan memperoleh juga jumlah lampu dari masing-masing ruangan dapat dilihat seperti pada gambar yang telah ditayangkan. Di sini merupakan hasil perhitungan yang telah kita lakukan dan kita bandingkan dengan hasil model dengan software Dialux Evo untuk pencahayaan buatan. Hasil visualisasinya memang hampir sama, nilainya kurang lebih relatif sama seperti pada gambar selanjutnya. Berdasarkan perhitungan tadi, kita telah memperoleh bahwa total seluruh bangunan 6 lantai itu pada lantai 1 505 meter persegi ditambah 850 meter persegi yang dikalikan 5 karena lantai 2 sampai 6 sehingga diperoleh 4755 meter persegi. Lalu lampu untuk seluruh bangunan pada lantai 1 itu 84 buah, sedangkan untuk lantai 2 sampai lantai 6 mencapai 1355 buah, sehingga total lampu yang digunakan mencapai 1439 lampu. Untuk total daya aktual yang mana pada sistem pencahayaan ini mencapai 14,28 kW kilowatt. Ini merupakan hasil perhitungan dari daya total yang tadi ada pada tabel dengan jumlah lampunya. Sedangkan untuk total daya maksimum yang ditetapkan SNI yaitu 60,95. Untuk perhitungan energi per harinya, kita menggunakan perkalian antara daya total dengan durasi operasi. Di sini kita menggunakan 8 jam untuk waktu operasinya sesuai dengan jam kerja, dan diperoleh bahwa energi aktual per hari mencapai 114,24 kilo kWh per hari. Lalu energi maksimum per hari atau yang berdasarkan SNI yaitu 487,6 kWh per hari. Untuk efisiensinya telah kita hitung bahwa dari kesamaan ini itu energi maksimum dikurangi energi aktual per energi maksimum yang dikalikan 100% diperoleh 76,58%. Sehingga untuk tolak ukur pada 1C2 nomor 2 tentang pencahayaan buatan ini memiliki efisiensi yang hemat energi 76,58%, yang jauh lebih tinggi dari target hemat energi 15%. Selanjutnya, berikut merupakan masih terkait upaya penghematan energi. Ini untuk menentukan titik saklar atau pengaturan penempatan tombol lampu, di mana kita menetapkannya dalam jarak pencapaian tangan pada saat pintu dibuka, yaitu di samping dari pintu itu sendiri. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya yaitu 1C nomor 4 terkait sistem kondisian udara. Di sini juga kita berdasarkan ruangan juga kita hitung terkait penggunaan AC, di mana bisa dilihat pada tabel yang tertera dengan luasan ruangan kita menggunakan AC 1 PK sebanyak 11 unit, 2 PK 78 unit, dan juga exhaust yang kita terapkan di toilet sebanyak 77 unit. Dengan hasil perhitungan mencapai total keseluruhan ya kebutuhan sistem pendingin mencapai 364,3 kW dengan EER AC hemat energi yaitu 12 watt per watt atau pendinginan 12 watt serta 1 watt konsumsi listrik, sehingga konsumsi daya AC-nya yaitu beban pendingin dibagi EER mencapai 30,36 kW. Selanjutnya, dari perhitungan tadi kita lakukan konversi terhadap COP atau coefficient of performance, di mana COP ini merupakan rasio antara kapasitas pendinginan yang dihasilkan oleh AC terhadap konsumsi daya listriknya. Jadi semakin besar COP-nya itu akan semakin efisien AC tersebut. Di sini tadi kita telah memperoleh nilai 30,36 ya. Nah, sedangkan untuk sistem AC yang digunakan untuk untuk dari standarnya atau COP 10% lebih besar dari standar ini diperoleh 3,3, maka COP targetnya itu 3,63. Lalu hasilnya menunjukkan bahwa dari perhitungan tersebut COP aktual yaitu 11,99. Yang ini menunjukkan bahwa telah lebih besar dari COP standar dan bahkan 10% lebih tinggi dari standar. Sistem ini sangat efisien, bisa dikatakan demikian. Selanjutnya, untuk pemanfaatan cahaya alami, kami melakukan perhitungan dengan menggunakan pendekatan daylight factor, di mana DF dalam persen ini seperti pada layar ya persamaannya, bahwa AW itu luas jendela, lalu ada TW itu transmisi kaca, theta itu untuk faktor reduksi akibat penghalang, lalu ada F untuk luas lantai ruangannya, dan RC merupakan reflektivitas dari rata-rata ruangan. Yang RC ini diperoleh dari dinding abu tadi, lantainya kita buat putih dan plafon berwarna putih. Sehingga diperoleh dari nilai DF untuk sisi daya barat daya itu 9,6%, tenggara 5,5%, timur laut 3,7%, barat laut 4,1%. Lalu untuk merubahnya menjadi satuan lux, kita kalikan dengan E-out. E-out ini intensitas cahaya di luar ruangan. Kita asumsikan 10.000 lux untuk kondisi pada saat hari itu cerah. Nah, hasil perhitungannya terdapat di persegi yang ada di dalamnya, itu poin 1 sampai 4, di mana dari setiap sisi telah melebihi nilai yang telah ditetapkan, dan berdasarkan analisis semuanya itu di atas 300 lux dengan total area yang
mendapatkan lebih dari 300 loop secara keseluruhan mencakup lebih dari 30%. Sehingga ini telah memenuhi tolak ukur dari poin atau kategori ini. Selanjutnya, nah ini merupakan hasil dari visualisasi model dengan software Dialux Evo yang menunjukkan bahwa minimal 30% luas gedung mendapatkan cahaya alami sesuai dengan hasil perhitungan yang telah kita lakukan. Berikutnya, terkait penggunaan sensor, kita juga menerapkan gedung kantor ini dengan look sensor dan termometer. Selanjutnya, ya, sehingga pada penilaian tersebut mendapatkan nilai 4 poin. Untuk ventilasi, tidak mengkondisikan AC, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di ruangan toilet kita tidak menggunakan AC dan menggunakan exhaust fan. Dan berikut merupakan hasil hitung yang mana tadi telah dijelaskan juga bahwa lantai 1 terdapat 27 exhaust fan di setiap toilet, dan lantai 2 sampai 6 itu masing-masing 10 exhaust fan. Jadi di sini terkait AC dan exhaust fan sudah dijelaskan pada poin 1C4 terkait pengisian udara, sehingga pada EC ini mendapatkan 1 poin. Berikutnya adalah kategori konservasi air atau disingkat dengan WAC. Di poin ini kami merencanakan terdapat 12 poin yang terchecklist atau memenuhi dari kategori green building dari 21 poin penuh. Dengan prasyarat adalah perhitungan kebutuhan air, bahwasanya dihitung dengan menggunakan SNI 037065 tahun 2005, bahwasanya rata-rata pemakaian air per orang adalah 50 liter per hari per orang, dengan jangka waktu pemakaian air rata-rata sebanyak 8 jam. Sehingga jika dikalikan dengan jumlah penghuni yaitu 490 orang, maka di dalam satu hari gedung ini menggunakan air sebanyak 24,5 meter kubik per hari. Dan diperkirakan terdapat pemakaian air tambahan sebesar 20%, sehingga dihitung sebagai 28 liter per hari. Dan juga sehingga didapatkan kebutuhan rata-rata pemakaian per hari adalah 3,5 meter kubik per hari. Selanjutnya, untuk upaya penghematan air yang dilakukan adalah dengan menggunakan meteran air di titik keluaran sumber air bersih dan juga PDAM, dan juga menggunakan fitur-fitur dan juga alat pengeluaran air yang efisiensi air tinggi, di mana dimulai dari water closet yaitu dengan tipe Toto CW660NJ dengan dapat menghemat hingga 20% air, kemudian menggunakan keran air dapur dengan merek Toto juga, yang mana memiliki sistem aerator dengan keluaran 5 liter per flush, dan juga ada keran wastafel yang terbukti dapat memiliki 70% penghematan dengan tipe sensor, dan juga menggunakan sprinkler irigasi yang tidak melakukan penyiraman dengan berlebihan. Selanjutnya, untuk upaya daur ulang yang dilakukan, berikut merupakan skema yang direncanakan di pembangunan gedung yang kami tawarkan. Dimulai dari sumber air berupa grey water, yaitu bekas cuci tangan, dan juga bekas air wudhu, dan juga air conditioner, dialirkan menuju unit flokulasi, kemudian unit filtrasi, dan juga unit micro ultrafiltration, seperti yang tertampil pada layar, kemudian ditampung di sebuah tangki penyimpanan untuk nantinya digunakan sebagai irigasi tanaman dan juga flash toilet. Dengan perencanaan sistem daur ulang ini, direncanakan kapasitas sebesar 5 meter kubik per jam, dengan lama pengoperasian 12 jam per hari, sehingga diperkirakan dapat menghasilkan air sebesar 60 meter kubik per hari. Selanjutnya, kemudian untuk pemanfaatan air hujan, kami menggunakan air yang berasal dari atap gedung, kemudian dialirkan menggunakan talang kepada pengumpul air hujan atau PAH, kemudian dialirkan lagi ke unit filtrasi dengan menggunakan pompa, dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan, untuk kemudian digunakan untuk irigasi tanaman dan juga flash toilet. Di mana dengan perencanaan sistem pemanfaatan air hujan ini dengan kapasitas 15 meter kubik, dan juga volume hujan yang dapat ditampung adalah 6,2 meter kubik, mempertimbangkan curah hujan yang berada di lokasi pembangunan seperti yang dihitung pada layar sebelah kiri, maka didapatkan perkiraan penghematan air PDAM menggunakan pemanfaatan air hujan dan juga air daur ulang adalah 2,8%. Dengan detail perhitungan akan kami lampirkan dalam laporan. Selanjutnya, kemudian masuk ke dalam kategori sumber dan juga siklus material atau disingkat MRC, di mana di dalam desain kami didapatkan 9 poin kategori green building dari 14 total poin, dengan prasyarat menggunakan refrigeran yang tidak ataupun bebas dari CFC. Dan di dalam perencanaan gedung kami menggunakan AC Panasonic dengan refrigeran adalah R32 yang bebas dari CFC, dengan potensi penipisan ozon adalah 0 dan terbukti tidak beracun. Selanjutnya, terkait dengan kayu yang digunakan, baik itu untuk mebel, untuk interior, dan juga untuk kebutuhan lainnya di dalam gedung, kami menggunakan beberapa kayu, yaitu kayu jati, kayu mahoni, kayu sengon, dan juga sonokeling, yang berasal dari Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Ciamis, Madiun, dan juga Banten, yang telah memiliki sertifikat berupa multi-site dengan nomor SGS dan berlaku hingga tahun 2021, seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, untuk perencanaan dan juga pembangunan gedung ini, kami juga menggunakan produk prafabrikasi yang berasal dari vendor, yaitu Sanwa Prefab, yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Banten. Dan juga yang beberapa
Produk prafabrikasi yang kami gunakan berupa steel beam, kemudian the stairs atau jenjang, concrete ground, dan juga composite single door. Kategori kesehatan dan kenyamanan ruangan atau IHC memiliki beberapa tolak ukur seperti berikut. Salah satunya dengan memenuhi, adapun beberapa yang sudah terpenuhi dengan prasyarat induksi udara luar. Jendela pada gedung ini didesain dapat dibuka tutup untuk memasukkan udara luar pada saat tertentu. Pada kriteria kendali asap rokok dan polutan, gedung ini memang didesain untuk tidak tersedianya ruangan khusus perokok di sekitar area atau kawasan gedung. Dan seluruh area di dalam gedung adalah kawasan bebas asap rokok. Terdapat atau dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat beberapa tanda larangan merokok pada titik-titik ruangan. Penggunaan material cat Mowilex juga salah satu langkah untuk memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan ruangan. Kriteria pemandangan luar gedung. Area pemandangan gedung terdapat 3 titik. Yang pertama, area lalu lintas perkotaan, yang kedua, area terbuka hijau, dan yang ketiga, area perkantoran. Dapat dilihat pada gambar kriteria kenyamanan visual, thermal, dan tingkat kebisingan. Pada analisis pandangan atau visual, dapat digambarkan pada gambar yang sudah ada, pada warna yang lebih terang, menggambarkan pemandangan yang baik atau good view, sedangkan pada warna yang lebih gelap, menampakkan pemandangan yang memang kurang elok atau bad view. Lalu tingkat kebisingan pada kantor ini terdapat 2 sumber kebisingan. Yang pertama, pada sumber kebisingan yang pertama ialah jalan raya. Pada sumber kebisingan jalan raya, kebisingan yang diperoleh terdapat berupa sampai 41 sampai 42 desibel. Sedangkan pada sumber perkantoran berkisar 20 sampai 21 desibel. Tingkat kebisingan ini di seluruh ruangan sudah masuk dengan SNI 03-6386-2000 yang menyatakan standar tingkat kebisingan untuk gedung perkantoran berkisar 45 sampai 60 desibel. Kategori manajemen lingkungan bangunan. Green Building Certification Indonesia atau GBCI memiliki beberapa kriteria. Pada salah satunya manajemen lingkungan bangunan. Pada manajemen lingkungan bangunan memiliki beberapa langkah kunci yang perlu diambil seperti penetapan kebijakan, perencanaan, desain, pelaksanaan, operasional, audit, evaluasi, peningkatan keberlanjutan, dokumentasi, dan pelaporan. Pada manajemen lingkungan bangunan memiliki beberapa nilai tolak ukur seperti berikut. Dengan prasyarat adalah desain pengelolaan sampah. Desain pengelolaan sampah ialah pengelolaan sampah pada gedung yang berlanjutkan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pengelolaan sampah pada gedung yang akan diangkut oleh pihak ketiga. Penyediaan tempat-tempat sampah yang diberi label sesuai dengan jenis sampah seperti organik hijau, organik dengan tong hijau, anorganik kuning, dan B3 merah. Serta ditempatkan pada area strategis seperti ruangan kerja, pantry, dan ruangan rapat. Sistem pencatatan pengelolaan limbah juga dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu atau mengelola sampah pada gedung ini. Seperti contoh ini tertulis pada tanggal, jenis limbah, volume atau berat yang dikumpulkan pada minggu atau hari tersebut, lalu tujuannya akan di-recycle atau akan diproses pada tempat pengelolaan sampah akhir, lalu dikelola oleh PT Daur Ulang atau pada area kantor. Pengelolaan sampah di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta dengan koordinasi bersama RT, RW. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari sesuai jadwal yang telah ditentukan, dimulai dari tempat penampungan. Pada perkantoran ini memiliki beberapa tempat penampungan seperti TPS, lalu dikumpulkan pada TPS utama atau dibawa pada bank sampah kenanga, lalu berakhir pada tempat pembuangan akhir atau bantar gebang. Kantor ini memiliki beberapa rekanan dengan beberapa perusahaan yang akan menyewa kantor, maka perlu adanya bentuk kerjasama. Berikut adalah bentuk surat kerjasama gedung perkantoran Jaya Makmur yang sudah terverifikasi sebagai berikut. Yang pertama berupa survei suhu dan kelembapan, yang kedua penyerahan laporan hasil survei, yang ketiga tindak lanjut jika penyamanan tidak memadai. Selanjutnya pada
survei suhu dan kelembapan, perlu adanya pencatatan atau informasi oleh pengelola atau pengguna gedung. Adapun kuesioner survei suhu dan kelembapan sebagai berikut, berupa informasi pengisi, lokasi, tanggal dan waktu survei, serta beberapa pertanyaan yang diberikan kepada pengguna atau pengelola gedung ini. Adapun struktur organisasi pada perusahaan atau pada pengelola gedung sebagai berikut. Di antaranya direktur, administrasi laporan, administrasi keuangan, highway atau terus quality, koordinasi pelaksana struktur, pelaksana jalan, pelaksana greenship, tugas K3 dan logistik. Karena gedung ini bertujuan untuk memiliki sertifikat greenship, maka perlu pelaksana greenship yang sudah bersertifikat atau memiliki sertifikasi. Berikut adalah sertifikat greenship profesional yang dimiliki oleh pelaksana greenship pada gedung perkantoran ini. Jumlah kriteria dan tolak ukur yang ada adalah sebesar 7 kriteria dengan beberapa nilai yang telah ditentukan. Pada gedung ini terdapat beberapa persyaratan yang sudah dipenuhi dengan jumlah total kriteria dan tolak ukur sebesar 65 dengan persentase 84%. Maka gedung perkantoran ini memiliki standar platinum. Berikut rekapitulasi rencana anggaran biaya. Nama program adalah gedung dan bangunan. Kegiatan pembangunan adalah gedung perkantoran 6 lantai. Pekerjaan pembangunan gedung lantai berstruktur. Lokasi di Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta, tahun 2024 dengan uraian biaya sebagai berikut. Adapun jumlah total biaya yang dikeluarkan sebesar 15.350.860.000 rupiah. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.